setelah ngeliat yang ini, gue kaget banget. Gue kaget banget beneran, kaget banget. Tahu gak kenapa? Dia kalian tahu sendiri Winter Soldier yang membunuh dan menghabisi orang tua Tony Stark. Next, 26 April. Oke. Ini Benatar atau kapal dari Guardian of Galaxy yang dipakai Tony Stark ngambang sama Nebula. Ini dia. Dan ini lagi menuju ke suatu tempat. Lalu scene berikutnya. Oke, di sini kita stop. Ini menipu. Kenapa gue bilang menipu? Ini bukan di kapal Benatar, kalau menurut gue ya. Ini bukan di Benatar. Jadi sebelumnya Benatar lagi jalan terbang cepet, toto seakan-akan ini jadi Marvel tuh kayak membuat adegan ini setelah Benatar itu. Jadi ini di dalam Benatar. Padahal menurut gue ini bukan. Kenapa? Karena di sini kita lihat anggotanya. Di sini ada Captain Marvel, ada Agent Romanoff, War Machine, Thor, dan Captain America, dan di sini ada Rocket. Siapa yang nggak ada? Nebula nggak ada, Tony Stark nggak ada. Itu artinya ada dua kemungkinan mereka ini mau kemana. Ada dua kemungkinan kalau menurut gua. Nah, kemungkinan pertama adalah mereka menjemput Ronin, yang artinya mereka nyari keberadaan si Hawkeye, karena di sini Hawkeye nggak ada, belum ada, dan di sini Tony Stark dan Nebula nggak ada. Jadi antara menyelamatkan Ronin atau menyelamatkan Tony Stark dan Nebula, itu yang kedua menurut gua. Antara dua itu ya, menyelamatkan Ronin atau menyelamatkan Tony Stark. Tapi kalau menurut gua, kayaknya nggak mungkin menyelamatkan Ronin. Kenapa? Karena di sini pokoknya kalau lihat sesuatu itu jangan sampai tertipu, karena di sini trailer Avengers Marvel itu memang suka menipu trailernya ya dibandingkan dengan film aslinya. Nah, di sini kalian lihat yang paling kelihatan adalah rambut dari Agent Romanoff, Black Widow, dimana rambutnya masih pendek, masih blonde. Dan ini pasti gue yakin ini waktunya ini masih setelah jentikan jari Thanos. Kalian sini bisa lihat ada Captain Marvel. Karena kalian kalau udah nonton Captain Marvel, spoiler buat kalian yang belum nonton, di ending trailer, di ending film Captain Marvel, itu Captain Marvel udah ketemu sama Avengers lainnya, anggota Avengers lainnya. Mereka udah ketemu. Nah, jadi di sini nggak heran kalau Romanoff rambutnya masih pendek dan ketemu Captain Marvel, karena di film Captain Marvel sendiri itu udah ada di after credit, itu udah ada. Nah, jadi menurut gua kondisinya mereka masih setelah jentikan jari Thanos, beberapa latarnya itu masih belum time jump, istilahnya belum time jump di sini. Dan menurut gua ini bukan di Benatar. Ya, karena di Benatar itu masih dipakai Tony Stark, jadi nggak mungkin mereka pakai gitu, istilahnya gitu. Jadi kemungkinan menurut gua mereka pergi. Jadi gini, Tony Stark memberi pesan pada Pepper Potts itu untuk menyelamatkan dia, bahwa dia terombang-ambing gitu kan di luar angkasa, tanpa makanan, tanpa bahan bakar, dan mungkin udah nggak ada harapan bagi dia. Dan menurut gua Pepper Potts ini dia terima pesan Tony. Buat apa Tony atau buat apa Marvel membuat scene di mana Tony mengirimkan pesan tapi pesannya nggak kesampaian? Istilahnya Pepper Potts nggak terima pesan, atau siapapun nggak terima pesan itu. Untuk apa ada scene itu? Menurut gua gitu. Jadi menurut gua udah pasti pesan itu diterima oleh orang-orang yang dikirim pesan oleh Tony. Dan menurut gua entah mungkin diterima Pepper Potts, entah mungkin diterima oleh Rocket, karena Rocket yang ngerti sinyal-sinyal kayak gitu, sinyal darurat
atau pesan-pesan darurat. Itu Rocket ngerti karena dia paham dengan dunia luar angkasa. Sedangkan Pepper Potts mungkin dia bisa nyari-nyari keberadaan Tony dengan cara ya mencari-cari barang-barang Tony gitu loh. Jadi kalau kalian lihat di film Iron Man 3 dimana si Tony Stark pernah ngirim pesan juga ke Pepper Potts itu melalui telepon, dan teleponnya dan ketika Pepper Potts itu lagi make helm atau kepala Iron Man, dia lagi pakai, terus langsung terima pesan telepon tersebut. Nah mungkin caranya kurang lebih kayak gitu. Itu kemungkinan ya, itu masih teori, tapi gue yakin banget bahwa pesan itu bakal diterima, gue yakin banget. Oke, next, ini Tony Stark lagi ngeliat fotonya dia sama Peter Parker. Dia masih merasa bersalah kayaknya ya atas kehilangan. Sini Tony Stark, kapalnya Thanos. Nah, kapal Thanos, dan di sini kita lihat ada Nebula dan ada War Machine. Ini menurut gue lumayan menipu juga, karena sebelumnya kita lihat tadi ada scene Captain Marvel di dalam pesawat tadi. Nah kemudian ini juga kondisinya di dalam pesawat, dan mereka lagi ngeliat sesuatu, entah mungkin ngeliat pesawat besar atau pesawatnya Thanos tadi, atau mungkin juga ngeliat planet atau apapun itu ya. Yang pasti mereka lagi ngeliat sesuatu keluar. Nah yang menipu menurut gue ini, jadi seakan-akan mereka di pesawat yang sama gitu loh. Padahal menurut gue ini bukan pesawat yang sama. Itu dia yang menurut gue menipunya. Jadi ya hati-hati aja dengan trail Marvel yang iseng. Oke. Thor, Rocket lagi ngeliat sesuatu, lagi kayak kaget dan sedih matanya ya. Captain America jatuh. Nah, oke, sorry. Bentar, kita lihat dulu yang Captain America jatuh. Oke. Ini latar belakangnya atau lokasinya sama ketika kita lihat di trailer sebelumnya, ada si Ant-Man lagi nyerang, lagi jadi kecil, ada pensil di dia gitu kan. Ini menurut gua tempatnya ini sama. Nah terus di sini Captain America-nya lagi jatuh, entah mungkin dia habis ngelawan Thanos atau kenapa, gua nggak tahu. Tapi yang pasti setelah ngeliat yang ini, gua kaget banget. Gue kaget banget, beneran kaget banget. Tahu gak kenapa? Dia datang kayak pakai Bifrost. Itu yang bikin gue kaget. Kita lihat nih. Noh, kayak Bifrost kan? Kayak Bifrost yang dipakai Thor. Kayak ini tuh turun. Kalau kalian nonton film Thor atau kemarin nonton Avengers Infinity War, di mana Thor datang sama Stormbreaker-nya kan, itu pakai Bifrost yang kuning itu, terus baru dia datang. Nah jadi dia anehnya di sini, Thanos itu nggak datang dengan Space Stone, nggak datang dengan Tesseract, dimana sebelumnya di film Infinity War dia kemana-mana tuh pakai Space Stone. Itu yang aneh dan yang bikin gua kaget itu. Kenapa dia nggak pakai Space Stone? Karena kalau pakai Space Stone itu beda, nggak kayak gini. Kalian bisa lihat di film-film sebelumnya, dia kalau pergi pakai Space Stone itu kayak ruangannya gelap dulu, terus dia masuk ke dalamnya dan itu nutup. Itu bedanya, nggak kayak nggak gitu. Atau mungkin juga kemungkinan kedua antara dia pakai Bifrost atau pakai yang namanya pesawat
kalau kalian tahu, di film sebelumnya kita lihat bahwa anggota-anggota anak buahnya si Thanos ini, dia turun dari pesawat tuh pakai itu, laser biru. Terus pas laser birunya turun, dianya turun. Terus ketika si Black Widow melawan siapa namanya, yang anak buahnya Thanos, yang cewek juga, yang si Vision lagi diserang, dimana mereka kabur pakai sinar biru itu kaburnya. Jadi dia ketarik pakai sinar itu. Itu kemungkinan kedua. Dan menurut gua ini sih bukan Bifrost ya, tapi lebih ke sinar pesawat. Jadi si Thanos ini turun dari pesawat menurut gua. Oke. Nah, seru banget ya. Si Thanos ngomong, lu nggak terima dengan kegagalan lu, itu yang membuat lu kembali kepada gua. Itu yang dibilang Thanos di trailer special look ini. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini kita lihat Tony Stark dengan kostum barunya ya. Ada kuning-kuningnya, kayak kostum yang baru yang tadi kita sebelumnya lihat. Terus ini lokasinya udah pada hancur lebur. Entah ini di mana, apakah ini di Titan atau di planet lain, yang pasti menurut gue ini bukan bumi. Dari langitnya hitam banget, ini bukan bumi menurut gue. Langitnya hitam tapi masih ada kuning-kuningnya gitu. Dan kayaknya ini di scene yang sama dengan tadi Captain America jatuh, atau dengan Ant-Man di trailer sebelumnya, ini sama. Oke. Dan sini kita lihat 3 Trinity. Di sini adalah Iron Man kelihatan dari tangannya yang bersinar, Captain America dari tamengnya. Kita lihat bahwa akhirnya Tony Stark memberikan tameng Captain America kembali gitu ya. Terus sini adalah Thor. Kenapa? Ya dari jubahnya, ini udah pasti Thor. Walaupun Stormbreaker-nya nggak kelihatan. Gitu. Dan yang jadi pertanyaan adalah kenapa adanya mereka bertiga doang? Nggak ada anggota yang lain. Atau mungkin yang anggota yang lain udah tumbang, udah jatuh, atau udah kalah sama Thanos. Atau memang hanya mereka bertiga yang melawan Thanos. Dan sekali lagi, gue masih nggak tahu ini mereka bertiga lagi melawan siapa. Apakah memang benar melawan Thanos, atau mungkin melawan villain yang lain. Ini masih belum tahu. Karena seperti yang gue bilang tadi, trailer Avengers dari Marvel ini banyak yang membingungkan, banyak yang menipu. Sama kayak si sutradaranya nipu gua. Kenapa? Jadi sebelum trailer Avengers, sebelum disebarin bahwa nama Avengers keempat ini adalah Avengers Endgame, itu sebelumnya masih dirahasiain. Dan gue masih menebak-nebak. Ini jauh sebelum Avengers trailer Endgame ini pertama kali ada. Jauh sebelum itu, kita masih menebak-nebak kira-kira apa judul baru dari Avengers 4. Nah, gue tebak kayaknya Endgame deh. Ini bener-bener tebakan gue, serius. Kayaknya Endgame deh. Terus beberapa minggu atau beberapa hari kemudian, itu muncul pernyataan dari sutradara Russo Brothers di salah satu media. Dia tuh ngomong kalau jadi kata-kata yang akan dijadikan judul ini gak bakal ada di film Infinity War, gak ada. Jadi mereka kayak menyuruh fans untuk mencari kata-kata yang bakal bisa jadi judul Avengers 4, tapi sebelum Infinity War. Nggak ada di Infinity War, tapi adanya di film-film lain yang sebelum-sebelumnya. Dan itu bikin gue kaget. Kenapa? Karena di Infinity War tuh disebutin Endgame itu oleh Doctor Strange. Ketika si Tony nanya, kok lu kasih batunya? Terus si Doctor Strange bilang kalau we are in the Endgame now. Endgame. Dan itu udah diomongin sama si Doctor Strange. Jadi sebenarnya judul itu ada di film Infinity War sebenarnya, bukan di film lain. Dan itu sangat-sangat menipu. Ternyata Russo Brothers ada 2 kemungkinan sih. Entah dia, yang pertama dia sengaja bohong,
Atau yang kedua, dia pura-pura nggak denger si Dr. Strange ngomong gitu, dia lupa. Kayaknya kemungkinan kedua nggak mungkin, tapi kemungkinan pertama dia emang bohong gitu. Jadi untuk ya biar kita para fans mencari-cari dan penasaran gitu ya. Oke guys, sekian aja breakdown channel. Oke guys, sekian breakdown trailer Special Look Avengers dari gua. Komen teori-teori kalian di bawah. Kalau kalian punya prediksi atau punya teori-teori lainnya yang belum gua tahu, kalian sharing aja, kalian komen aja di bawah dengan teori-teori kalian. Gua akan baca, gua akan terima, karena gue juga demen banget dan kita bangkitkan hype untuk kita semakin semangat dan semakin excited nonton Avengers Endgame yang bener-bener katanya bener-bener end. Entah itu end untuk superhero-nya, entah itu end untuk artis-artisnya, atau itu untuk end ke filmnya, bener-bener end. Kita lihat nanti sama-sama, kita tonton sama-sama. Oke guys, like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan bikin gue semakin semangat ke depannya. Thank you guys.